akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode isolasi senyawa bioaktif, yaitu beranggotakan saya sendiri, Zikri Pratama, NIM F1119052. Saya Mira Ovita Damiani, NIM F1 F1194045. Saya Restina Anggraini dengan NIM F1 F119047. Saya Sarah Denora Stanggang, NIM F11949. Saya Rizky Ananda dengan NIM F1 F119067. Baik, di sini penjelasan tentang isolasi akan dijelaskan oleh Sarah. Sarah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Isolasi sendiri itu merupakan proses pengambilan atau pemisahan bahan alam menggunakan pelarut yang sesuai, di mana dalam memisahkan senyawa, itu memisahkan dua senyawa, yaitu senyawa metabolit sekunder dan senyawa metabolit primer. Untuk senyawa bioaktif sendiri merupakan senyawa yang terkandung dalam tumbuhan dan hewan yang memiliki manfaat bagi manusia seperti sebagai antioksidan, anti kanker, antiinflamasi, dan lain sebagainya. Untuk isolasi sendiri itu terbagi atas dua. Yang pertama itu ada kromatografi, terdiri dari kromatografi kolom dan lapis tipis. Yang kedua itu ada ekstraksi, terdiri dari ekstraksi panas seperti sokletasi, dan ekstraksi dingin seperti maserasi dan fraksinasi. Untuk tahapan isolasi secara umum, yang pertama pemilihan spesies tumbuhan, penentuan lokasi, persiapan dan pengambilan sampel, yang kemudian akan dipartisi atau dikelompokkan, yang ketiga itu ada fraksinasi atau maserasi, dan yang terakhir ada pemurnian dan analisis senyawa seperti reaksi reagen dan spektroskopi. Untuk metode penelusuran senyawa bioaktif dilakukan dengan penelusuran disertai dengan pengujian ekstrak. Ekstrak yang bersifat aktif dilanjutkan untuk purifikasi sampai ditemukan senyawa murni yang bersifat bioaktif. Yang pertama itu ada metode ekstraksi, di mana prinsip kerjanya adalah like dissolve like, yang artinya itu berdasarkan perbedaan kepolaran, yaitu senyawa yang nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar, dan senyawa yang polar akan larut dalam pelarut polar. Maka komponen atau senyawa yang diinginkan dapat dipisahkan dari campuran secara selektif dalam pelarut yang digunakan. Untuk ekstraksi sendiri itu terbagi atas dua, yaitu ada ekstraksi padat cair atau disebut dengan leaching, di mana ekstraksi padat cair dengan perantara suatu zat pelarut, di mana proses ini akan mengeluarkan zat pelarut dari suatu padatan atau untuk memurnikan padatan dari cairan yang membuat padatan terkontaminasi seperti pigmen. Yang kedua itu ada ekstraksi cair-cair, adalah proses pemindahan suatu komponen campuran cairan dari suatu larutan ke cairan yang lain atau disebut dengan pelarutnya. Pada suatu campuran dua cairan yang saling larut, salah satunya adalah sebagai zat pelarut atau soluen dan sebagai zat membawa atau diluen. Baiklah, saya akan men-share screen jurnal saya. Jurnal yang saya ambil yaitu jurnal ekstraksi spirulina platensis sebagai senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai antioksidan, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisolasi bahan antioksidan. Yang pertama itu ada perbedaan tingkat kepolaran dari pelarut, yang kedua ada metode ekstraksi yang digunakan, dan yang terakhir metode pengujian serta kondisi operasi yang digunakan saat proses ekstraksi berbeda, seperti volume pelarut, ukuran serbuk daun, waktu ekstraksi, suhu, dan tekanan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ananda. Kepada Rizky Ananda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Saudari Sarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ekstraksi maserasi. Metode ekstraksi maserasi yaitu metode ekstraksi yang dilakukan dengan cara dingin. Nah, adapun di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode maserasi. Kelebihan dari metode maserasi yaitu alat yang digunakan relatif lebih sederhana, hanya dibutuhkan beker gelas dan mudah didapatkan. Kemudian tanpa dilakukannya pemanasan karena dia termasuk dalam ekstraksi dingin, prosesnya lebih hemat dan biaya operasionalnya lebih murah. Namun adapun
kekurangan dari metode ekstraksi maserasi ini yaitu proses penyairannya tidak 100% terekstraksi sempurna, biasanya hanya 50%, tapi itu bisa diatasi jika kita melakukan beberapa remaserasi atau 3 kali pengulangan maserasi. Kemudian prosesnya lama dan membutuhkan waktu beberapa hari. Biasanya untuk proses maserasi waktunya berkisar antara 1 sampai 6 hari dan penyairannya kurang sempurna karena dapat terjadi kejenuhan cairan penyari kimia yang tersari terbatas. Kemudian metode maserasi ini prinsip kerjanya yaitu dengan mengekstraksi dari sampel padat menggunakan pelarut tertentu dan waktu tertentu. Biasanya pelarut yang digunakan yaitu metanol atau etanol. Lalu lanjut, maserasi biasanya dilakukan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat yang disebut dengan remaserasi. Remaserasi yang seperti saya bilang tadi dilakukan 3 kali atau sampai senyawa yang diinginkan dari sampel tersebut benar-benar terkuras habis. Kemudian saya mengambil contoh ekstraksi maserasi dari jurnal. Sebentar, saya screen. Baiklah, apakah sudah terlihat? Di sini saya mengambil dari salah satu jurnal tahun 2018 dengan judul Uji antimikroba ekstrak jahe merah Zingiber officinale terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, ekstrak jahe merah yang senyawa bioaktif yang diambil dari ekstrak jahe merah ini menggunakan teknik metode maserasi. Bentar. Nah, ekstrak jahe merah ini dibuat dengan metode maserasi. Langkah pertamanya yaitu diambil sebanyak 300 gram serbuk simplicia jahe merah, lalu dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu ditambahkan dengan pelarut etanol 80%, kemudian diaduk. Maserasi ini dilakukan selama 5 hari di dalam maserasi tertutup dengan rapat. Lalu setiap hari dilakukan pengadukan selama 60 menit pada jam yang sama selama 5 hari. Kemudian setelah itu filtrat yang diperoleh dari hasil maserasi ini disaring menggunakan kertas saring, lalu menggunakan alat rotary evaporator untuk memperoleh hasil ekstrak yang kental. Baiklah, itu sekian penjelasan materi dari saya tentang metode maserasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Resti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode fraksinasi. Adapun prinsip kerja dari metode fraksinasi ini yaitu penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan 2 macam pelarut yang tidak saling bercampur. Nah, pada metode fraksinasi yaitu merupakan teknik pemisahan ekstrak hasil maserasi yang telah diuapkan sehingga diperoleh ekstrak kental. Nah, proses pemisahan ini yaitu pemisahan pada senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepelarutannya, yaitu dengan menggunakan pelarut dengan kepeluaran yang berbeda, sehingga masing-masing pelarut yaitu mengandung senyawa yang berbeda dengan kepeluaran yang berbeda-beda. Nah, dalam metode fraksinasi ini memiliki proses fraksinasi bertingkat, yaitu pada umumnya diawali dengan pelarut yang kurang polar dan dilanjutkan dengan pelarut yang lebih polar. Nah, tingkat polaritas pelarut tersebut dapat ditentukan dari nilai konstanta yang di elektrik pelarut.
Ada 4 tahapan vaksinasi bertingkat dengan menggunakan 4 macam pelarut, yaitu ada ekstraksi aseton, ada vaksinasi N-heksan, ada vaksinasi etil eter, ada vaksinasi etil asetat. Nah, pada metode vaksinasi ini umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi cair-cair, di mana merupakan ekstraksi cair-cair yaitu merupakan metode pemisahan dengan menggunakan dua cairan pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga senyawa tersebut terpisahkan menurut kesesuaian sifat dengan cairan pelarut. Adapun kelebihannya itu menggunakan pelarut lebih sedikit dan waktu vaksinasinya yang relatif cepat. Adapun kelemahannya itu tidak dapat mengekstraksi senyawa polar yang dapat bercampur dengan air. Yang kedua ada kromatografi, yaitu teknik pemisahan zat dari campuran berdasarkan perbedaan migrasi komponen-komponen tersebut dari fase diam oleh fase bergerak. Nah, pemisahan ini dilakukan berdasarkan sifat fisika kimia, umumnya dari molekul senyawa, yaitu kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan atau disebut juga dengan kelarutan, kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk halus atau disebut juga dengan absorpsi, yaitu kecenderungan molekul untuk menguap atau berubah ke keadaan uap. Nah, pada jurnal yang saya dapat, boleh di share screen tolong. Nah, baiklah, pada jurnal ini itu dengan judul Metode Isolasi Senyawa Bioaktif pada Tumbuhan Paliasa. Di sini saya mendapat penjelasan tentang metode vaksinasi, yaitu pada metode yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu berdasarkan pada metode yang telah sering digunakan dalam mengisolasi senyawa, yaitu senyawa kimia bahan alam yang meliputi pemilihan spesies tumbuhan, yang kemudian selanjutnya yaitu proses penentuan lokasi pengambilan sampel, persiapan dan pengembalian sampel tumbuhan, dan kemudian dilanjutkan dengan maserasi, partisi, vaksinasi, pemurnian, dan analisis senyawa baik dengan reaksi reagen maupun dengan pemurnian ditemukan, dan kemudian dilanjutkan dengan reagen maupun dengan spektroskopi dari senyawa murni yang ditemukan, dan kemudian diuji aktivitas dari senyawa yang ditemukan. Boleh ke bawah. Ke atas lagi. Dari sini. Ya. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode vaksinasi, di mana dilakukan pada ekstrak yang paling aktif. Sebelum ekstrak divaksinasi terlebih dahulu, dianalisis dengan kromatografi lapis tipis, dan kemudian dideteksi dengan lampu UV, dan penyemprotan larutan serium sulfat, lalu dipanaskan untuk menentukan eluan yang cocok dalam proses vaksinasi. Nah, vaksinasi dilakukan dengan menggunakan kromatografi kolom vakum, kemudian dianalisis dengan kromatografi lapis tipis. Nah, fraksi yang mempunyai nilai RF atau retention factor, di mana retention factor ini merupakan sebuah nilai atau ukuran yang mana didapat berdasarkan posisi noda setiap zat terlarut pada kromatografi lapis tipis. Yang sama digabung kemudian evaporasi sampai kering. Kemudian ditentukan beratnya dan dilakukan uji aktivitas. Nah, fraksi-fraksi yang aktif kemudian divaksinasi lebih lanjut menggunakan kromatografi kertas dan kromatografi kolom gravitasi yang dilakukan berulang kali sampai diperoleh isolat murni dan selanjutnya dilakukan uji bioaktivitasnya. Nah, berdasarkan penelitian yang terdapat pada jurnal ini, dapat dikemukakan bahwa ekstrak atau fraksi yang bersifat aktif setelah difraksi lebih lanjut akan menghasilkan fraksi atau senyawa murni yang juga bersifat aktif seperti pada fraksi Y. Boleh ke bawah lagi, Sar. Nah, ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada ekstrak atau fraksi yang tergolong aktif ditemukan atau terdapat senyawa yang tidak aktif, khususnya terdapat pada benur udang Artemia salina. Kemudian data-data yang diperoleh menunjukkan toksisitas yang tinggi terdapat terhadap
benur udang Artemia salina tersebut, baik pada fraksi, ekstrak maupun senyawa yang diperoleh. Selanjutnya menunjukkan korelasi nyata bahwa tumbuhan Palliaceae ini merupakan tumbuhan obat yang telah digunakan secara tradisional yang mengandung senyawa-senyawa bersifat bioaktif. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan jurnal yang saya dapat, yaitu tumbuhan Palliaceae ini telah ditemukan isolat murni yang bersifat bioaktif. Nah, dua isolat ini ditemukan berdasarkan metode penelusuran senyawa bioaktif pada tumbuhan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mira. Kepada Mira dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode sokletasi, di mana prinsip dari kerja metode sokletasi ini itu dengan memanaskan pelarut hingga berbentuk uap dan membasahi sampel, di mana bentuk penyaringan ini dilakukan secara berulang dan dilakukan dengan proses pemanasan, sehingga komponen yang diinginkan dari tanaman dapat diambil. Penggunaan dari metode sokletasi ini dilakukan dengan cara memanaskan pelarut hingga membentuk uap dan membasahi sampel. Pelarut yang sudah dibasahi sampel kemudian akan turun menuju dalam lampu pemanasan dan kembali menjadi uap untuk membasahi sampel. Dapat lihat dari gambar di samping, sehingga penggunaan pelarut dapat dihemat karena terjadi sirkulasi pelarut yang selalu membasahi sampel. Proses ini sangat baik untuk pelarut yang tidak terpengaruhi oleh panas. Di mana ya hal yang perlu diperhatikan dalam metode sokletasi adalah sampel yang digunakan itu harus harus yang tahan panas dan tidak dapat digunakan pada sampel yang tidak tahan panas. Karena dikhawatirkan ketika digunakan sampel yang tidak tahan panas, ketika terjadi proses sokletasi, maka zat aktif atau sampel tersebut akan teroksidasi atau juga bisa terreduksi sehingga proses sokletasi tidak berlangsung dengan baik. Kemudian, di mana semakin banyak terjadinya siklus sokletasi ini, maka proses pemisahan akan menjadi lebih maksimal, di mana proses pemanasan dihentikan apabila saat warna dari pelarut berubah menjadi bening dan bening pada timbal. Pelarut-pelarut yang harus diperhatikan dalam proses sokletasi, yaitu pelarutnya harus mudah menguap, seperti heksana, eter, lokarium eter, metil klorida, dan alkohol. Kemudian juga titik pelarutnya rendah, pelarut melarutkan senyawa yang diinginkan, kemudian pelarut tidak untuk bahan yang ekstraksi. Next slide. Untuk kromatografi kolom ini memiliki prinsip yaitu metode pemisahan atau pemurnian suatu senyawa dari campuran dengan melewatkan cairan fase gerak melalui suatu kolom. Kromatografi kolom ini menggunakan alat berupa kolom yang terbuat dari gelas atau kaca yang ditempatkan nantinya secara vertikal, sehingga zat dapat turun perlahan karena adanya gaya gravitasi pada kolom tersebut yang dilengkapi dengan keran berfungsi untuk mengalirkan fase gerak atau eluen sehingga dapat ditampung menggunakan wadah seperti flakon. Namun metode ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus memiliki proses ketelitian. Di mana sifat lain yang terpengaruh yaitu ukuran yang berat, komponen yang dipisahkan. Jika menggunakan suatu fase diam, maka juga dapat menjadi pemisahan berdasarkan ukuran molekul. Nah, baik, di sini saya memiliki jurnal.
dalam jurnal yang berjudul Isolasi, Identifikasi, dan Uji Toksisitas Senyawa Steroid dan Ekstrak Kloroform Daun Ketapang atau Terminalia catapalin. Dalam proses ini menggunakan proses sokletasi dan juga menggunakan kromatografi. Di mana prosedur untuk melakukan sokletasi ini dengan cara membersihkan dan membuat simplisia yang kemudian dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam kertas saring, yang dimasukkan ke dalam soket. Dalam sokletasi berdasarkan jurnal ini menggunakan pelarut kloroform. Proses sokletasi dalam jurnal yang tertera dilakukan selama 8 jam, kemudian diuapkan pelarutnya menggunakan evaporator Burchini untuk mengetahui kandungan kimia dari ekstrak kloroform dan fraksinya. Kemudian juga setelah dilakukan proses sokletasi, kemudian dilakukan juga proses kromatografi kolom yang menggunakan fasa gerak berupa kloroform N-heksana dengan perbandingan 1:2. Yang nantinya akan ditampung setiap 10 ml ke dalam botol vial, di mana masing-masing fraksi kecil dianalisis dengan metode KLT. Nantinya fraksi-fraksi kecil dipekatkan dan diberi anotasi atau label ABCD untuk mengetahui apakah sampel itu memiliki efek aktivitas sebagai antibakteri atau tidak. Baik, saya akan menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis ya. Kalau untuk kromatografi lapis tipis ini, menurut saya nggak terlalu jauh berbeda dengan kromatografi kolom. Baik, di mana kromatografi lapis tipis merupakan salah satu metode isolasi terjadi berdasarkan perbedaan daya serap absorpsinya ya, dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti komponen eluennya. Baik, di sini kromatografi memiliki rumus, yaitu rumusnya ada tertera yang sudah saya lampirkan di sana, yaitu RF sama dengan jarak yang ditempuh sampel per jarak yang ditempuh pelarut. Yaitu di mana faktor yang mempengaruhi faktor retardasi adalah sistem pelarut, dan jumlah material yang terlihat, absorben, dan temperatur. Di mana pada gambar di samping memiliki prinsip kerja pada kromatografi yang dapat kita lihat, yaitu di sana pemisahan bergantung pada afinitas relatif senyawa terhadap fase diam dan fase geraknya. Kemudian senyawa di bawah dipengaruhi oleh fase gerak, bergerak ke atas permukaan pada fase diam. Selama pergerakan ini, senyawa dalam afinitas yang lebih tinggi ke fase diam bergerak perlahan, sementara yang lain bergerak lebih cepat. Dengan demikian, pemisahan komponen dalam campuran tercapai. Begitu pemisahan terjadi, masing-masing komponen divisualisasikan sebagai bintik-bintik yang pada gambar tersebut dapat kita lihat pada tingkat perjalanan yang berbeda pada plat yang pada gambar. Sifat atau karakter mereka diidentifikasi dengan menggunakan teknik deteksi yang sesuai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prosedur kromatografi lapis tipis, yaitu yang pertama, prosedurnya dibagi jadi 4. Yaitu pertama, plat kromatografi lapis tipis, yang dimana plat siap dipakai digunakan secara kimiawi atau inert dan stabil. Kemudian bilik kromatografi lapis tipis, bilik digunakan untuk mengembangkan plat. Ini bertanggung jawab juga untuk menjaga lingkungan yang stabil di dalam yang akan membantu dalam mengembangkan bintik yang pada gambar tersebut.
Yang ketiga, fase gerak kromatografi lapis tipis, yaitu fase gerak adalah fase yang bergerak dan terdiri dari campuran pelarut atau pelarut. Yang keempat itu kertas saring kromatografi lapis tipis. Ini harus ditempatkan di dalam bilik, itu dibasahi dalam fase gerak. Pada kromatografi lapis tipis ini juga memiliki kekurangan, yaitu di mana kromatografi lapis tipis tidak memiliki fase diam yang lebih lama. Kemudian jika dibandingkan dengan teknologi kromatografi lainnya, pemisahannya dibatasi gitu. Kemudian hasil yang dihasilkan kromatografi lapis tipis sulit untuk direproduksi. Baik, saya akan melampirkan jurnal yang saya dapat. Boleh di-share screen, Sarah? Baik, jurnal yang saya ambil yaitu metode isolasi identifikasi struktur senyawa organik bahan alam, yang mana jurnal konversi cagar budaya Borobudur, volume 8 nomor 2. Itu baik, di situ dapat kita lihat yaitu pada bagian sebelah kanan yang kromatografi lapis tipis gitu, yang pengertiannya. Baik, pada kromatografi dalam analisis dengan kromatografi lapis tipis sampai dalam jumlah yang sangat kecil ditotalkan menggunakan pipa kapiler di atas permukaan pelat tipis fase diam. Kemudian pelat diletakkan dengan tegak dalam bejana pengembang yang berisi sedikit pelarut pengembang. Oleh aksi kapiler, pelarut pengembang naik sepanjang permukaan lapisan pelat dan membawa komponen-komponen yang terdapat dalam sampel. Di sini juga di jurnal ini juga menjelaskan tentang metode kromatografi lapis tipis dan pengertian tentang kromatografi lapis tipis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, setelah sekian hasil presentasi kelompok dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.